Gitu. Bisa dimulai? Baik, Mbak. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat para narasumber, Prof. Dr. Raditya Sukmana, Dr. Moh Zakrul Rasmal, MD, MPAID, Dr. Gemala Dewi, SH, LLM, kepada yang kami hormati dan cintai rekan-rekan mahasiswa dan hadirin sekalian. Selamat siang, salam sejahtera, selamat datang pada Focus Group Discussion sesi 2 kita dengan judul Legal Issues in the Implementation on Productive Wakaf in the Field of Health in Indonesia. FGD siang ini akan dihadiri oleh beberapa narasumber yang merupakan pakar dan aktivis di bidang wakaf. Narasumber pertama adalah yang amat terpelajar, Prof. Dr. Raditya Sukmana. Prof. Raditya adalah guru besar pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga. Narasumber kedua kita adalah Dr. Moh Zakrul Rasmal, MD, MPAID. Dr. Zakrul adalah Eksekutif Director dari Kasih Holdings Sendirian Berhad, Malaysia. Beliau juga aktivis pada Kasih Gold sebagai salah satu bentuk wakaf di Malaysia. Pembicara kita ketiga adalah Dr. Gemala Dewi, SH, LLM. Dr. Gemala Dewi adalah anggota staf pengajar dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Beliau juga adalah kepala atau ketua bidang studi Hukum Islam dan Adat Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dan beliau adalah ketua dari tim riset kami hari ini. Terakhir adalah moderator kita. Moderator kita hari ini adalah Ibu Ani. Ibu Ani Yumarni, SHI, MH. Ibu Ani juga adalah salah seorang mahasiswa S3 kita di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Kemudian, mari bersama, tanpa berlama-lama, kita ikuti FGD hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita masuk kepada FGD, pembahasan, kita akan mendengarkan terlebih dahulu pembacaan Quran yang akan dibacakan oleh Ibu Dini Handayani, SH, MH. Kepada Ibu Dini dipersilakan. Sekarang diganti dengan Salwa. Baiklah. Kebetulan di Dini halangan. Dipersilakan kepada Mbak Salwa. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kullu ta'ami kana hillal li bani Israil. Libani Israila illa ma harrama Israilu ala nafsih. Ala nafsihi min qabli an tunazzalat
التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahui. Semua makanan itu halal bagi Bani Israel, kecuali makanan yang diharamkan oleh Israel atas dirinya sebelum Taurat diturunkan. Katakanlah Muhammad, maka bawalah Taurat lalu bacalah jika kamu orang-orang yang benar. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Salwa untuk pembacaan ayat suci Al-Qur'annya. Kita akan melanjutkan FGD ini dengan moderator Mbak Ani. Dipersilakan Mbak Ani untuk mengambil alih. Ya, terima kasih. Dibuka dulu. Dibuka dulu. Ya, suara saya terdengar Mbak Nadia? Terdengar jelas Mbak Ani, terima kasih. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada Ibu Dr. Gemala Dewi selaku Ketua Tim Hibah ya Ibu ya, Ketua Tim Pelaksana Penelitian di bidang wakaf dan pengembangan di bidang hukum kesehatan atas kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk memandu dan memandu acara ini, pelaksanaan FGD ini hingga akhir nanti. Sebelum kita memulai diskusi kita pada hari ini, demi kelancaran, marilah bersama-sama kita memulainya dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu Dr. Gemala Dewi selaku Ketua Tim Penelitian Hibah Penelitian dengan tema hukum wakaf ya, pengembangan wakaf di bidang kesehatan, fokusnya di permasalahan hukum dalam penerapan wakaf produktif di bidang kesehatan. Yang terhormat dan yang terpelajar Prof. Raditya Sukmana, alhamdulillah saya secara pribadi ikut senang pribadi karena beberapa sebelumnya sudah mengikuti forum-forum yang Bapak sebagai pembicara, tapi saya belum bisa berkomunikasi langsung. Terima kasih Prof atas kesediaan Prof pada forum ini. Sama-sama Bu Ani. Ya. Kemudian yang berikutnya yang sama-sama kami hormati Bapak Dr. Muhammad Zakrul Razmal. Ya Bapak ya. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak atas kesediaan waktunya yang jauh-jauh ya Pak ya dari Negeri 9 ya, dari Negeri 9 kita bisa bertemu secara virtual ya Pak ya, walaupun virtual tapi semoga bisa tersampaikan apa yang diinginkan oleh tim riset ini. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian, juga kami ucapkan kepada peserta Bapak dan Ibu dosen, juga dari unsur mahasiswa strata 1, mahasiswa strata 2 dan juga mahasiswa strata 3 yang ikut mengikuti forum ini untuk memperdalam kajian
di bidang peminatan masing-masing. Terima kasih. Setelah Bapak dan Ibu sekalian, sesuai dengan rundown acara yang sudah sama-sama kita susun dan sudah disampaikan juga kepada Bapak narasumber pada hari ini, maka saya akan sedikit mengulang. Kemarin kita buka dulu sesuai dengan Baik, saya sedikit mengulang, Prof. Raditya izin dan Bapak Dr. Zakrul Razma. Jadi FGD ini kami lakukan adalah salah satunya untuk memperdalam ya Prof ya, memperdalam dan memperdalam kajian tim riset yang tadi yang sudah saya disampaikan oleh MC bahwa kajiannya fokus kepada permasalahan hukum di bidang bagaimana cara penerapan dan pemanfaatan wakaf uang yang diperuntukkan untuk pengembangan di bidang kesehatan. Terutama mungkin salah satu pertanyaan penelitian yang dimunculkan oleh tim hibah itu adalah bagaimana cara kita mengeksplorasi peluang-peluang potensi wakaf uang yang sudah ada itu untuk kita manfaatkan atau kita distribusikan di bidang kesehatan. Kalau di kekinian, kondisi kekinian itu seperti saat ini ya Prof ya, yang di mana merebaknya COVID, mewabah, kemudian di mana wakaf di situ mengambil bagian untuk berkontribusi. Kemudian pertanyaan penelitian yang sebelumnya juga dirumuskan oleh tim bahwa bagaimana pengembangan manajemen operasional wakaf uang untuk kesehatan, dan pertanyaan yang terakhir adalah kendalanya seperti apa yang muncul dalam pemanfaatan tadi. Mungkin 3 hal itu yang akan dicari oleh tim peneliti. Beberapa sudah mulai disusun. Nah, untuk memperdalam hal tersebut, maka tim peneliti berinisiasi untuk menyusun pelaksanaan FGD pada hari ini. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, kita berikan kesempatan yang pertama kepada Prof. Raditya ya, Prof. Baik. Ya, Prof. Raditya. Maaf, Ani. Ya, Ibu. Karena ini kan hari kedua pembicaranya lain, ya, jadi mungkin kita ulangi dulu ya. Untuk dari Ibu Ketua. Iya, mungkin saya. Boleh. Mohon maaf sebentar, Prof. Baik. Ya, nggak apa-apa. Kita berikan waktu kepada Ketua tim untuk menyampaikan, mereview sedikit ya, Bu ya, tentang sampai di mana jalannya riset yang dilakukan. Silakan, Ibu. Ya, terima kasih. Ya, saya bisa share screen sebentar secara cepat aja supaya para yang hadir di sini juga paham apa karena kemarin mungkin kayak saya lihat orangnya berbeda dari yang sekarang, kemudian bicaranya juga berbeda. Saya ingin share screen sebentar ya, share screen-nya kok. Ini mana ini? Apakah sudah kelihatan? Sudah kelihatan? Sudah kelihatan, Bu. Sudah ya, oke. Ya. Masalah hukum dalam penerapan produktif pada bidang kesehatan Indonesia. Nah, konsep dasarnya adalah, kenapa ini ke bawah? Oke. Nah, konsep dasarnya adalah bahwa kemiskinan ini ada masalah yang kompleks ya. Konteksnya di Indonesia ini adalah masalah yang paling utama adalah kemiskinan. Dan kemiskinan ini juga mempengaruhi masalah segala macam ya bidang, konsumsi, layanan kesehatan, pendidikan ya, dan juga masalah finansial, keuangan. Ya, sekarang kita lihat di fokus kesehatan ini sangat bermasalah. Kenapa? Karena di konstitusi kita, di undang-undang dasar kita, bahwa masalah kesehatan ini sebenarnya menjadi jadi tugas negara ya. Di bidang kesehatan ini untuk bisa dijalankan, bisa disediakan oleh negara berdasarkan pasal 28H ayat 1 2 ya. Kalau kita lihat di pasal 28H ayat 1 ya, dikatakan setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal ya, mendapat lingkungan yang hidup yang baik ya, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Nah, ini ya. Jadi semua orang berhak untuk mendapat pelayanan kesehatan. Kemudian yang kedua, setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Ya, jadi karena ada orang miskin, ada orang yang kaya, tapi mereka kan ada kemungkinan untuk sakit ya. Semua itu harus dikasih
fasilitasnya, dan ini menjadi tugas negara, gitu ya. Ini mohon maaf ya para Ditya, ini kita orang hukum ya mikirnya seperti itu gitu ya. Ini adalah masalah hukum ya yang harus diatasi oleh pemerintah ya. Nah, kita juga lihat di pasal 34 ayat 3 Amendmen keempat Undang-Undang Negara 45 mengatakan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak ya. Jadi di sini tugas negara sebenarnya untuk menyediakan pelayanan kesehatan. Namun kalau kita lihat seperti yang sudah saya sampaikan juga di TOR ya, bahwa sampai sekarang BPJS sendiri masih menunggak hutang yang banyak ya, jadi pemerintah tidak bisa menangannya sendiri begitu ya. Dan padahal di Undang-Undang Kesehatan juga ya, Undang-Undang Nomor 36 2009 katakan kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, situasi maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Inilah yang harus dilaksanakan oleh pemerintah, gitu ya. Nah, kalau sebenarnya kalau kita lihat di negara kita ini kan mayoritas orang Islam. Orang Islam sebenarnya punya mekanisme sendiri ya, mempunyai instrumen sendiri untuk pemenuhan kebutuhan kehidupannya ya, itu melalui wakaf ya. Wakaf itu sebenarnya sekarang ini ada yang namanya wakaf uang kan. Nah, wakaf uang ini memiliki instrumen ya ekonomi syariah dalam bidang filantropi ya, tapi memiliki manfaat juga ya, manfaat yang besar juga untuk mengatasi permasalahan sosial gitu ya. Jadi kalau kita lihat bahwa wakaf ini salah satu dari instrumen ekonomi syariah. Nah, di sini instrumen wakaf ini diharapkan dapat menawarkan solusi keuangan yang inovatif dalam bidang kesehatan, ya, pendidikan dan pengatur biaya umumnya. Termasuk salah satunya adalah kesehatan. Ini Prof. Raditya pasti nih pakarnya di sini ya, masalah inovasi wakaf ya. Oke. Nah, kalau kita lihat ya pelaksanaan wakaf di Indonesia bermacam-macam ya. Kalau ini angka kemiskinan kita ini tadi ya permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia ya, kemungkinannya. Nah, kemudian juga, nah di sini di Indonesia sendiri sudah ada program wakaf investasi abadi misalnya seperti ini ya, wakaf produk-produk wakaf yang inovatif ya, dan diantaranya ada juga yang berkaitan dengan kesehatan. Misalnya ada rumah sakit mata ya Ahmad Wardi di Serang ya, rumah sakit haji, rumah sakit Islam Sultan Agung Semarang. Nah ini ada ya yang konsep melalui wakaf, tapi hanya sedikit ya dibandingkan dengan banyaknya lahan-lahan wakaf yang tidak terpakai di Indonesia, dan bagaimana membuat bahwa potensi wakaf ini bisa bermanfaat, gitu ya. Nah ini macam-macam ya yang dibutuhkan untuk permasalahan kesehatan ya. Jadi permasalahan kesehatan itu tidak cuma masalah obat ya, tidak masalah obat saja, tapi juga masalah klinik-klinik ya, kemudian juga penyediaan rumah sakit ya, apotik ya dan sebagainya. Ini semua harus perlu diatasi juga, gitu ya. Termasuk juga masalah sumber daya manusianya ya, layanan kesehatan untuk para dokternya, ahli bedahnya dan sebagainya. Ini semua perlu dibiayai, gitu ya. Nah, maka ini mudah-mudahan bisa didaya gunakan melalui dana wakaf. Nah ini ya konsepnya ya, wakaf produktif ya. Sebuah skema pengelolaan donasi wakaf umat dengan memproduktifkan donasi tersebut hingga mampu menghasilkan surplus dan keberlanjutan. Itu maksudnya produktif. Nah, donasi wakaf tersebut berupa benda bergerak ya seperti uang ya, dan sebagainya ya. Dan juga bisa termasuk tanah dan bangunan ya, bisa juga. Nah, surplus wakaf, nah ini ada dua sisi, ada wakaf dalam bentuk uang, ada yang berupa fisik ya. Nah, surplus wakaf produktif inilah yang menjadi sumber dana bagi pembiayaan kebutuhan umat ya, yang untuk membiayai pendidikan, membiayai termasuk masalah kesehatan ini, nah, pendaya gunaannya ya. Oke. Nah, ini yang kita mau usulkan ya, seandainya bisa ya ada uang wakaf itu sendiri, dana wakaf itu sendiri bisa menjadi instrumen investasi ya.
yang memiliki tingkat bagi hasil yang tinggi bagi penggunanya, bagi si wakif juga. Jadi dia bisa ada dua sisi, dia juga bisa filantropi ya, fungsinya untuk mengatasi permasalahan sosial, tapi juga bisa menghasilkan keuntungan juga ya secara ekonomis gitu. Nah, ini diperlukan instrumen investasi yang mampu memberikan bagi hasil yang baik dan memiliki tingkat jaminan keamanan yang tinggi ya, dan pengelolaan wakaf uang ya agar nilai pokok wakaf itu abadi ya, stabil dan berkelanjutan gitu. Ini yang mau diusahakan. Nah, kemudian nantinya akan manfaatnya benar-benar dirasakan bagi masyarakat. Jadi kita akan memadukan ya, tujuannya ini adalah untuk memadukan antara fungsi sosialnya wakaf dengan fungsi produktifnya wakaf untuk ekonomi masyarakat begitu. Terima kasih. Jadi, kalau di negara ini ada yang digunakan adalah sukuk ya, macam obligasi, misalnya CLWS, CWS, kas wakaf sukuk ya. Nah, cuma itu kan kita menggunakan bantuan dari pemerintah juga ya, nanti sekalian juga untuk menunjang pembangunan pemerintah sebenarnya. Tapi di samping itu juga masyarakat sendiri bisa membuat suatu usaha ya, yang bisa dikatakan secara mutual funding ya, untuk membuat wakaf produktif yang dalam jangka panjang bisa dihimpun melalui anggaran menunjang kesehatan masyarakat begitu. Itu aja Pak, mungkin. Terima kasih. Ya. Jadi gambarannya itu yang akan kita cari begitu. Terima kasih. Ya. Terima kasih Ibu Dr. Gomala atas pemaparan dari tim riset. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, berikutnya kita masuk ke tepat pukul 14.30. Kita masuk ke sesi 13.30, masuk ke sesi diskusi penjelasan dan penyampaian materi dari para narasumber yang telah kita undang. Yang pertama, kita berikan kesempatan kepada Bapak Prof. Raditya Sukmana, tapi sebelum itu izinkan saya untuk membacakan riwayat hidup beliau, singkat saja ya Pak ya. Beliau saat ini adalah guru besar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNER, Universitas Airlangga, dan tahun 2019 ya Prof ya, guru besar beliau. Alhamdulillah masih muda ya Bu, cukup muda ke beliau, lahiran tahun 76, sudah bergelar profesor, dan semoga juga memotivasi kita semua. Iya, produktif sekali. Tulisannya di media massa juga cukup banyak yang bisa kita baca. Yang paling mungkin di orang-orang para akademisi yang concern di wakaf mungkin bisa sering merujuk ke buku beliau yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia itu ya Prof ya, yang pengelolaan wakaf produktif, karena itu memang menyaring dari pengalaman-pengalaman wakaf di negara-negara luar, kemudian apa perbedaan pengelolaan nazir perorangan dan nazir badan hukum. Itu beliau agak lumayan banyak rigid penjelasannya, sehingga cukup membantu untuk Bapak dan Ibu yang memang concern di tulisan-tulisan wakaf. Itu saja mungkin Prof, CV Prof, selebihnya mungkin boleh beremail saja ke beliau. Di sini sudah ada emailnya, boleh nanti kalau memang diperlukan boleh menghubungi kami dan host ya untuk meminta. Silakan Prof, waktunya mungkin 15 menit ya Prof ya. 15 menit ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada rekan-rekan sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih sehat-sehat ya. Sehingga kita bisa berdiskusi untuk menggerakkan wakaf sebagai instrumen untuk pembangunan sosial ekonomi. Dan juga salawat serta salam mari kita kirimkan kepada baginda Nabi yang telah membuka ya dari masa kegelapan menuju masa yang terang benderang. Terima kasih pada Bu Gomala yang telah mengundang saya dan rekan-rekan tim dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah mengundang saya juga untuk kita bisa sharing-sharing ya. Dan juga salam kenal untuk Bapak Dr. Zahrul dari Malaysia ya. Kita insya Allah nanti bisa berkongsi lagi nanti. Baik,
Waktu yang sangat pendek ini saya akan coba untuk sedikit merespon tadi dari Ibu Gemala yang bahwa sektor-sektor tentang kesehatan itu memang domain dari pemerintah ya. Tapi saya membaca tulisannya Prof. Murad Sizakza ini yang sangat luar biasa juga. Ya, Prof. Murad ini saya kenal ya dulu karena memang pernah ke UNED. Dia itu mengatakan bahwa wakaf itu kalau dikembangkan bisa membantu essential service at no cost to the state. Jadi artinya kalau kita mengembangkan wakaf itu sebetulnya pemerintah itu bebannya akan sangat berkurang. Ya, a significant cut in the government expenditure. Pengeluaran pemerintah itu akan berkurang. Memang tugasnya pemerintah, tapi kalau wakaf di masyarakat itu berkembang sangat luar biasa, itu government expenditure akan turun. Sehingga alokasi penghematan tersebut bisa diarahkan untuk sesuatu yang lain yang jauh lebih penting. Ya. Terus kemudian yang lebih penting lagi, ini adalah ini. Kalau wakaf dikembangkan, ini eventual elimination of riba. Nah ini yang kemudian, saya waktu baca ini ya, sekitar lama ini, sekitar 10 tahun yang lalu mungkin. 8-10 tahun yang lalu gitu. Saya nggak percaya bagaimana ya kemudian wakaf. Wakaf itu kan bayangan saya waktu dulu ya, itu sesuatu yang ya kuburan, musola dan sebagainya. Sedangkan riba itu ada urusannya bisnis. Ya, urusannya bisnis. Bagaimana kemudian yang sosial bisa mengalahkan bisnis? Akhirnya artikel ini saya baca terus. Saya baca sampai habis, kemudian saya paradigma saya langsung berubah. Kemudian itulah yang saya tulis di Republika itu. Jadi intinya adalah kalau negara sedang misalnya defisit, pengeluaran itu lebih besar daripada pemasukan, ya, terus kemudian pada saat yang sama masyarakat itu sangat generous, ya, sangat filantropis gitu ya, kaya dan filantropis. Mereka membangun sekolah, mereka membangun rumah sakit, mereka membangun jalan raya melalui wakafnya dan lain sebagainya. Maka sektor-sektor itu akan dicoret dari APBN negara itu. Sektor pengeluaran untuk infrastruktur sudah dibangun sama masyarakat, dicoret. Untuk pembangunan rumah sakit dicoret sama pemerintah karena sudah dibangun sama masyarakat. Nah, kalau itu sektor pendidikan, sektor kesehatan, sektor infrastruktur itu dicoret dari APBN karena memang masyarakat itu sudah membantu, maka yang awalnya defisit itu kemudian jadi surplus. Nah, inilah yang dimaksud dari Prof. Murad Sizakza itu bahwa kalau kita mengembangkan wakaf, maka Prof. Ya. Maaf, Prof, bisa ditampilkan di full screen, ya? Prof? Ya, full screen ini agak kecil, Prof. Ya. Sudah, Okay. Prof. Makasih, Prof. Ya, jadi saya ulangi, kalau masyarakat itu kemudian bergerak di sektor pendidikan, sektor kesehatan dan sebagainya, yang mestinya itu adalah domain pemerintah, itu pemerintah akan diuntungkan. Karena apa? Dari defisit yang kemudian akan menjadi surplus. Nah, sehingga pemerintah tidak jadi pinjam utang luar negeri yang berbasis interest atau riba. Jadi sebetulnya ketika kita sekarang ini mempelajari wakaf dan lain sebagainya, itu secara tidak langsung itu sebetulnya adalah membantu pemerintah. Walaupun itu sebetulnya tanggung jawab pemerintah. Ya, inilah kemudian ya secara filosofi, pemerintah itu harus kemudian mencetak masyarakat itu supaya menjadi orang-orang yang generous. Ya, supaya apa? Supaya beban pemerintah itu bisa dibantu oleh masyarakat. Kira-kira begitu ya. Itu secara umum. Nah, ini sudah ada dalam buku saya ini. Jadi, tapi yang penting itu begini. Bagaimana sekarang kita bisa membuka paradigma kita bahwa ketika ada sesuatu yang sifatnya nirlaba ini, entah itu diwajibkan, entah itu diharapkan dengan sangat bahwa harus ada komersialnya. Jadi kalau mau bangun rumah sakit, harus ada misalnya asramanya, harus ada hotelnya, harus ada minimarketnya, harus ada. Supaya paling tidak itu adalah bisa membantu operasional. Dokter-dokter, obat-obatan, dan sebagainya. Sekarang kalau bangun rumah sakit saja, itu biaya, itu cost center. Nanti siapa yang kemudian membiayai operasionalnya itu? Ya memang kita bisa minta pemerintah, tapi marilah kita coba paradigma kita berubah. Oke, kita usaha dulu supaya pemerintah ringan bebannya. Kita cari ya sources. Nanti akan saya tunjukkan pengalaman yang di Malang itu ya. Ini yang sektor komersial. Nah, isu tentang
hukum ini sebenarnya banyak sekali, Bu Gemala ya. Ini kalau sifatnya komersial, badan hukumnya pasti PT. Kalau yang sifatnya adalah nirlaba, badan hukumnya adalah yayasan. Nah, sekarang kalau yayasan itu wakaf, terus kemudian punya PT, nah ini sudah seberapa jauh itu dikaji-kaji oleh bagian hukum. Adakah governance misalnya, ini loh, suatu lembaga yayasan yang punya PT, kalau mau PT-nya itu menggerakkan wakaf, itu governance-nya seperti ini, aturan-aturannya seperti ini, sahamnya, pengaturan sahamnya milik yayasan itu seperti ini, terus kemudian nanti keuntungannya berapa dan lain sebagainya, itu sudah adakah panduan supaya nanti kalau ada orang mau jadi nazir ya, yayasan nazir, terus kemudian mereka bikin PT, itu tinggal lihat buku panduan yang dibuat oleh Bu Gemala. Oh ini, oke, langsung mereka bisa governance sudah langsung bagus. Ya. Nah, terkait sama wakaf uang, sekarang saya mau mengerucut wakaf uang. Kalau ini adalah nazir ya, nazir, dan di Indonesia ini nazir di sini itu boleh lembaga keuangan, bisa BMT, Baitul Mal Mutamil atau Islamic Kooperatif ya. Dia bisa menerima cash wakaf dari wakif ya. Nah, kalau cash wakaf ini diterima oleh BMT ini, keluarnya distribusinya itu bebas apa saja ya. Jadi di sini bisa qard, bisa murabahah, bisa mudharabah ya. Loh Pak, ini mudharabah Pak, kan ada resikonya. Murabahah juga ada resikonya, qard juga ada resikonya. Kalau misalnya dari resipien ini default, padahal ini dananya dari cash wakaf, lalu bagaimana? Nah, kalau itu isunya adalah manajemen resiko. Manajemen resikonya. Jadi harus dicari betul-betul ini ya, khusus untuk wakaf ya, harus betul-betul yang very less risk, resikonya yang paling rendah. Nanti diatur juga manajemen risikonya. Kalau mudharabahnya ada profit, ya profit nanti jangan semuanya kemudian didistribusikan untuk sosial. Kenapa? Karena ini cash wakaf. Ya, profit yang dihasilkan dari mudharabah misalnya, sebagian persentase itu adalah taruh di reserve. Kalau di kemudian hari nanti ada resipien yang default sehingga mengurangi pokok dari cash wakaf ini, maka diambil dari reserve ini. Nah, itu kita bicara tentang manajemen risiko. Ya, nah ini termasuk juga bagian dari governance. Kenapa? Ini justru sangat penting ini. Kenapa? Karena cash wakaf ini harus kita jaga pokoknya. Ya. Nah, itulah yang kemudian saya juga sudah lakukan di ini mungkin di YouTube saya juga sudah ada ya. Jadi saya advisor di BMT Muda ini. Koperasi Bahari ini adalah koperasi baru yang didirikan. Kenapa? Karena nelayan ini, Koperasi Bahari ini asosiasi nelayan buat koperasinya adalah koperasi nelayan yang isinya itu tali, kemudian ada jaring, ya ada net, ada untuk peralatan menangkap ikan. Ini sengaja kami bangun, kenapa? Karena toko ini itu tidak ada di daerah dekat mereka. Jadi kami bangunkan di sini. Nah, bagaimana kemudian pembiayaannya? Kami menghimpun cash wakaf. Karena ini baru pertama kali, ya, kami menggunakan Qardul Hasan, ya. Berapa nilainya? Cuma 1 juta saja. Hanya untuk menyediakan tali, untuk menyediakan jaring dan sebagainya itu supaya nelayan tidak harus datang ke tengah kota untuk beli barang-barang tersebut untuk supaya mereka bisa menangkap ikan. Jadi qard saja. Niatnya kami dari BMT Muda ini untuk memberikan qard 4 juta itu adalah ini masih baru koperasinya, baru pertama berdiri. Jangan dibebani dengan bagi hasil. Kasih saja qard selama 10 bulan. Nah, 4 juta ini akhirnya balik 4 juta, terus kemudian mereka minta lagi, Pak, kami butuh lagi, Pak. Oke, kami kasih 10 juta, tapi kami nggak mau qard lagi. Kenapa? Mereka sudah settle, sudah bisa berdiri sendiri, oke, kami pakai musyarakah. Berarti ada untungnya kan? Kami BMT Muda ini dengan ini BMT Muda ketika 10 juta yang musyarakah itu ke sini, ini ada untungnya. Nah, untungnya kemudian untuk apa? Nah, ini lokasinya ya kecil cuma segini aja. Nah, ini saya, terus kemudian ini ada jaring-jaringnya yang dijual kepada nelayan itu. Nah, keuntungannya itu adalah poor and needy. Ya. Untuk apa? Untuk guru TPA-nya. Guru TPA-nya kan bayarannya kecil ya. Kita bagi dari situ. Jadi itu reguler. Kami sampai saat ini sudah membiayai 25 TPA. Hanya dari nelayan tadi, guru-guru TPA di 25 tempat di Jawa Timur. Ya. Nah, ini yang kemudian bisa nanti diterapkan, kalau gitu keuntungannya itu adalah untuk sosial bisa.
Untuk sosial apa? Bayar preminya BPJS saja. Bayar preminya BPJS. Kalau bayar biaya sakitnya, ya mungkin besar. Ya, bayar premi saja. Tapi ini tentu harus dihitung semuanya ya. Berapa pasiennya, kemudian berapa nominalnya, dan lain sebagainya. Kita harus ada studi dulu. Tapi untuk ke kesehatan itu sangat penting. Ya, renovasi masjid. Nah, ini yang mau saya katakan, Bu. Ini yang kaitannya dengan bidang kesehatan. Mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah belajar tentang ini. Kebetulan ini ketua yayasannya saya kenal baik ya, Bapak Zawawi ya. Jadi ceritanya, Unisma ini adalah salah satu rumah sakit yang bagus di Malang. Ya. Universitas Islam Malang itu adalah universitas miliknya Universitas Islam, Unisma. Ya. Rumah sakitnya itu bagus, pelayanannya bagus. Hanya saja yang datang ke sana itu mulai dari level bawah, menengah sampai atas, ya dari sisi strata ekonominya. Hanya saja kalau yang menengah ke atas ini harus berobat dan harus stay, harus opname gitu ya. Itu nggak punya lokasi yang cocok. Mereka kalau yang strata menengah atas kan nggak mau ditaruh di bank pasien, gitu kan nggak mau. Padahal mereka punya uang, mereka tuh bersedia, saya berani kok. Saya nggak masalah bayar itu, tapi saya tolong minta privacy. Nah, waktu itu sekitar sebelum 2006 itu mereka nggak punya ruangan itu. Akhirnya kemudian yayasannya itu mendatangi Kementerian Agama. Pak, saya kondisi saya seperti ini. Ada nggak wakaf yang bisa saya gunakan untuk saya bangunkan VIP room? Karena di belakang rumah sakit itu ada tanah, ya tanah itu kemudian mau dibangunkan VIP room. Nah, ini adalah untuk mentarget market yang menengah ke atas tadi. Akhirnya ada hibah APBN Kemenak 2 miliar dan 2 miliar itu dibangunkan yang seperti gambar di sebelah kiri ini, ya. Nah ini di gambar sebelah ini, sini ya. 2 miliar karena ini manajemennya bagus ya, dan orang-orang yang ke sana itu menengah ke atas, mereka tinggal di sana itu pakai asuransi dan sebagainya, pengelolaannya sangat efisien, dapat profit. Nah profitnya ini dikumpulkan, terkumpullah 2 miliar sama dengan yang diterima dulu. Nah 2 miliar ini kemudian mau dikembalikan ke Kementerian Agama. Pak, saya kembalikan 2 miliar yang dulu saya pinjam. Nah Kemenak bilangnya, nggak usah, kamu bangun lagi aja. Nah akhirnya gedung yang paling gini, yang dari kursor saya ini, inilah yang kemudian gedung yang kedua. Jadi kamarnya lebih banyak sekarang. Kamarnya lebih banyak, pengunjungnya banyak yang datang. Bahkan ini mereka sangat nyaman di sana, bahkan menurut cerita itu ada pendeta yang kemudian suka berobat ke RSI. Pendeta, ya. Kemudian ke sana, nginep stay di sana, kemudian dapat keuntungan. Nah, dalamnya kayak gini nih Bu, nah, ini kan lumayan. Ya. Ini ada AC, ada tempat tidur, ada penunggunya. Sebelah kiri ini adalah kamar mandi. Sebelah kanan ini ada meja kecil, adalah pantry, ada TV-nya. Ya. Nah, ini apa? Ini adalah minimarket Bapak Ibu. Ini minimarket yang dihasilkan dari laba dari VIP room itu. Jadi VIP room itu karena efisien, dapat profitnya itu dibelikan untuk ini, kemudian mereka dapat profit. Jadi kalau akhirnya saya menulis wakaf APBN mungkinkah? Kenapa? Karena itu dananya dari 2 miliar itu kan dari Kementerian Agama. Kementerian Agama itu terus kemudian jadi minimarket itu sampai sekarang mungkin sekitar 7 minimarket gitu ya. Itu nilai pasarnya udah sekitar 40 sampai 50 miliar hanya dari 2 miliar tahun 2006. Bisa melonjak value-nya itu bisa naik sedemikian rupa. Oleh karena itu saya penasaran, tulis saja wakaf APBN. Maksudnya itu ingin memberitahukan pemerintah bahwa ya alokasi untuk wakaf yang seperti di Malang itu ditambah, gitu loh maksud saya. Dengan pemilihan nazir yang lebih banyak, yang lebih profesional gitu ya. Nah ini yang kuncinya yang mau saya cerita itu ini Bapak. Atas ini adalah dana dari Unisma, itu dana dapat dari 2 miliar itu dari Kemenak. VIP Building 1 350 ini dana dari Unisma sendiri. Terus kemudian keuntungannya, nah ini yang penting nih, pembagian keuntungannya bagaimana? Kan operasional itu kan menengah ke bawah, mereka bayar pakai asuransi dan sebagainya, kan ada keuntungan. Pembagian keuntungannya itu begini Bapak Ibu, 10% untuk nazir, 20% untuk makuf alai, 70% ini adalah untuk wakaf development. Nah, wakaf development ini pembangunan wakaf. Jadi ini saya waktu saya pernah presentasi ini di Turki gitu ya. Terus saya dikritik sama salah satu
partisipan gitu dalam suatu seminar. Kenapa kok kamu mau alay itu cuma 20%? Terus 70% kamu gunakan untuk wakaf development. Terus saya bilang, maksud dari Nazir itu adalah mencetak mesin-mesin penghasil profit. Oleh karena itu, harus mengumpulkan alokasi dananya itu yang banyak, itu 70% ini, ya. Terus kemudian terkumpul lagi 2 miliar ini pembangunan yang kedua, ini juga sama 70%, 10 sama 20. Nah 70 ini karena semakin banyak dibelikan minimarket yang pertama, minimarket yang kedua, yang ketiga. Nah ini ada profit semua ini, ada profit semua yang semuanya adalah untuk sosial kemasyarakatan. Nah ini yang menurut saya penting, bagaimana caranya supaya bisa produktif. Intinya adalah bagaimana kalau yang nirlaba itu digabungkan sama apa nih yang harus kita accompany-nya apa ini, maksudnya yang bisa didekatkan gitu loh untuk operasional dan sebagainya. Ini keuntungannya ini adalah digunakan untuk bayar guru-guru TPA, khotib masjid dan lain sebagainya. Nah tadi tentang saham tadi ya. Mungkin waktu saya nggak banyak mungkin ya. Saham itu nanti bisa lain waktu deh. Tapi intinya adalah saham itu bisa kita berikan sahamnya ya kepada Nazir, kepada security houses ya, SOTS kita berikan, atau kita berikan ekivalen nilai uangnya. Kalau saham lembaran sahamnya, sertifikatnya yang kita wakafkan, maka si Nazir itu tidak boleh menjualkan karena sudah kita wakafkan sertifikat. Tapi kalau yang kita wakafkan itu adalah ekivalen uangnya. Jadi misalnya yang kita wakafkan itu saham Telkom misalnya ya, nilainya adalah 1 miliar. Ekivalen uangnya itu 1 miliar. Maka Nazir ya, security houses itu bisa menjualkan saham saya asal lebih dari 1 miliar. Kan berarti ada keuntungan. Karena harus 1 miliar harus dijaga. Nah itu maksudnya ya. Nanti pembicaraan nanti mungkin di lain waktu. Nah, Hamdard University ini juga luar biasa. Ini juga segmen saham. Jadi kakak adik punya saham, ayo kita bangun perusahaan farmasi. Perusahaan farmasinya itu untung besar sekali, akhirnya membangun universitas. Keuntungannya itu tidak balik ke kakak adik yang di awal tadi, karena sudah diwakafkan. Sehingga kemudian digunakan kembali lagi untuk pengembangan perusahaannya. Nah, ini pertanyaan yang mungkin saya mau, yang ada di TOR, yang kemudian saya ingin meresponnya ya. Jadi ada 3 tadi yang disebutkan Mbak Ani tadi, bagaimana pembangunan manajemen operasional wakaf, kendala, dan juga eksplorasi jenis wakaf. Ini saya bahas satu-satu ini. Jadi manajemen operasional wakaf uang di bidang kesehatan dan pengaturannya, ya kita tahu ini sedang diusulkan dalam revisi undang-undang itu untuk membedakan wakaf melalui uang dan wakaf uang. Sebetulnya fisiknya ya uang, cuman ada yang diistilahkan melalui uang, ada yang wakaf uang. Jadi bedanya itu begini Bapak Ibu. Kalau yang melalui uang, itu saya misalnya, profesi saya adalah toko bangunan ya. Saya jual semen, saya jual besi, saya jual pasir. Di sebelah toko saya itu ada tanah kosong, terus ada spanduk, kami butuh wakaf untuk pembangunan masjid di sini. Gitu ya. Nah, saya kan jual alat bahan bangunan. Saya wakafkan pasirnya, saya wakafkan semen. Jadi bendanya langsung saya wakafkan ke sebelah, karena yang membutuhkan sebelah. Tapi kalau orang lain yang tidak punya profesi seperti saya, toko bangunan, tapi mereka punya uang, mereka kepingin wakaf, bagaimana caranya? Mereka punya uang, uangnya itu datang ke saya, terus maksudnya dibelikan barang dulu, baru kemudian diberikan ke sebelah. Nah, itu berarti wakaf melalui uang. Wakaf melalui uang. Jadi uangnya dia digunakan beli aset fisiknya dulu, baru kemudian diletakkan ke sebelah itu. Kalau wakaf uang itu tidak langsung dibelikan untuk fisik, tetapi digeneratkan. Makanya harus melalui lembaga. Ya, harus melalui lembaga. Keuntungannya itu adalah untuk sektor kesehatan dan lain sebagainya. Ya, nah kuncinya itu adalah manajemen wakaf uang ini. Challenge-nya adalah begini. Kita harus menggerakkan wakaf uang itu kan on behalf of mauquf alai. Kita harus mikir bahwa kita memanage wakaf uang. Ingat ya bahwa mauquf alai itu sangat banyak dan sangat membutuhkan bantuan dari kita. Ya, bantuan uang untuk makan, untuk kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Oleh karena itu,
sebetulnya kalau nazir itu kemudian milih bisnis yang salah, yang menghasilkan laba sedikit, itu sebetulnya ya menurut saya tidak optimal atau mungkin salah dia. Kenapa? Karena dia tidak bisa menghasilkan uang yang banyak yang bisa dikontribusikan kepada Mangkuvalai. Makanya di sini kemudian menjadi penting governance untuk pemilihan bisnis supaya menghasilkan profit yang besar. Kita berniat untuk menghasilkan profit yang besar kan nggak ada masalah, asal tidak untuk ego individual kita, tapi untuk Mangkuvalai. Mangkuvalai itu banyak sekali yang perlu bantuan, oleh karena itu kita harus cari bisnis yang betul-betul profit yang bagus. Di antara sekian banyak ini, mana yang harus kita pilih? Nah itu ada aturan governance-nya, enggak? Aturan SOP-nya apa enggak? Ini yang belum ada, dan saya kira itu penting untuk kita bisa buat sehingga jadi panduan. Oh, apa sih yang harus kita lihat? Return on investment kah? Atau resikonya kah? Atau apa dan sebagainya. Nah, itu kita perlu governance itu. Ya. Terus kemudian, nah ini kan sekarang kan banyak tentang wakaf kesehatan ya, terutama adalah ventilator ya. Dan banyak juga sekarang kan ventilator nunggu dari luar negeri mahal dan lama. Terus akhirnya kita ada yang membuat dari beberapa institusi buat ventilator sendiri aja. Oke. Terus kemudian ada lembaga wakaf yang kemudian ayo kita berwakaf ventilator. Oke, itu sesuatu yang bagus, itu kita harus apresiasi. Tapi kemudian pertanyaannya adalah, oke, mari kita runut pelan-pelan. Ada nazir yang kemudian menginformasikan, ayo wakaf ventilator. Oke, kita berminat misalnya. Harga satu ventilator 10 juta misalnya. Oke, misalnya ya, 10 juta satu orang. Ya, bayar 10 juta. Terus kemudian 10 juta itu diterima oleh nazir, diberikan kepada institusi yang membuat ventilator itu, katakan sudah jadi, ventilator yang diterima oleh nazir, kemudian diberikan kepada rumah sakit. Nah, pertanyaannya adalah, karena itu wakaf, maka bagaimana caranya nazir itu untuk mempertahankan value dari ventilatornya itu? Antara nazir sama rumah sakit itu apa? Hibahkah? Sewakah? Atau apa? Nah, ini yang harus governance dari nazirnya ini yang harus bagus. Kalau sewa, apakah rumah sakitnya mampu? Apakah mampu bayar? Nah, itu kan pertanyaan-pertanyaan yang harus kemudian diselesaikan lebih awal gitu ya. Kalau hibah ini kan dana awalnya dari kas wakaf, boleh apa enggak? Nah, itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang harus kita pikirkan bersama, yang perlu diingat bahwa nazir ini harus memaintain aset wakafnya. Tinggal caranya bagaimana. Nah, itu perlu governance yang bagus. Gitu ya. Terus kemudian kendala apa saja yang berkaitan dengan penerapan wakaf uang. Paradigma ini sebenarnya sudah saya jelaskan tadi, bahwa paradigma kita dalam membakaf aset. Jangan sekedar cuman aset non produktifnya saja tanpa kemudian ada aset produktifnya. Coba lihat di Ben Collins Street yang di Singapura itu ada masjid, kemudian ada hotel Somerset. Nah, itulah yang kemudian kita harapkan. Jadi ada sesuatu yang nggak ada uang harus disertakan sama sesuatu yang ada uangnya. Nah, itu kita coba menjadi bagian dari governance kita. Ya. Terus kemudian tentang profesionalisme nazir. Ya. Nah, ini yang banyak kendala, terutama kalau wakaf uang karena memang harus ke lembaga keuangan yang relatif ya, lembaga keuangan itu dia tahu bagaimana cara memanage uang, itu relatif tidak ada masalah. Tetapi coba ya, Bapak Ibu kalau misalnya merunut wakaf tanah ya, prosesnya bagaimana kalau wakaf tanah? Wakaf tanah itu kalau ada Bapak mewakafkan tanah ya, maka Bapak itu harus menunjuk nazir. Nah, biasanya nazir yang ditunjuk itu adalah karena Bapaknya tidak benar-benar ingin melepas wakafnya, maka nazir biasanya ditunjuk ponakannya, tetangganya yang kenal baik, dan sebagainya. Ayo nak, kita ke KUA. Kenapa ke KUA? Karena KUA itu pembuat PPAIW, pembuat AIW, sorry. Nah, makanya namanya PPAIW, pejabat pembuat AIW. Orang PPAIW itu kemudian nanya sama wakifnya, Pak, di mana Pak lokasi tanah wakafnya? Oh, di sebelah sana. Oke, dicatat lokasinya ini, luasnya ini, dan sebagainya. Siapa nazirnya Pak? Oh, ini tetangga saya. Langsung dicatat tanpa ada seleksi, tanpa ada pertanyaan apakah dia mampu atau tidak untuk mengelola tanah tersebut. Itulah jawaban kenapa sekarang ini banyak tanah yang nganggur. Karena nazirnya nggak profesional. Gitu. Ya, makanya itu kemudian harus ada cara governance supaya nggak bisa sembarangan itu nazir itu seseorang itu bisa menjadi nazir. Ya. Terus kemudian eksplorasi jenis-jenis wakaf ya, tentu saya rasa kita tidak bisa wakaf per se ya, tapi kita juga harus
melakukan inovasi-inovasi untuk optimalisasi aset wakaf. Inovasinya itu adalah dengan sektor-sektor yang lain, seperti sinergi wakaf sama zakat. Seperti yang sudah dilakukan dompet di Alfa di rumah sakit yang di rumah sehat di mana UIN yang ke arah selatan sana itu. Nah itu rumah sakit terpadu. Ahmad Wardi bukan? Bukan, rumah sakit terpadu yang ada di Bogor. Jadi dari UIN Ciputat itu, iya, itu yang ke arah selatan itu. Yang di Parung, Prof. Parung, betul Parung. Itu kan luar biasa. Tanahnya wakaf, kemudian bangunannya wakaf, tapi operasionalnya itu macam-macam. Ada yang dari zakat, ada yang dari sedekah, dan itu kan terjustifikasi kenapa pakai zakat. Ya karena fakir miskin yang datang, kemudian dokternya itu juga fisabilillah, sehingga masuk asnaf zakat. Sehingga bisa kemudian diberikan zakat. Sehingga kita harus kemudian dalam perencanaan untuk membangun sesuatu, instrumen-instrumennya itu mari kita pikirkan disiapkan semua. Oke, untuk expenses ini siapa yang akan mengcover, expenses ini siapa yang cover dan sebagainya. Wakaf saham seperti yang tadi dan wakaf saham ini saya kira pengalaman Malaysia dengan Jacob dan mungkin nanti dari dokter dari Malaysia nanti juga akan menjelaskan. Dan wakaf asuransi ini juga sangat potensi, sangat luar biasa sekali. Wakaf asuransi ini wakafnya baru ada ketika orang itu meninggal dan nilai nominalnya itu besar sekali. Ya maksimum dari fatwa DSN itu kan maksimum 45% itu bisa diwakafkan atas nama yang meninggal. Nah ini ada satu mungkin yang bisa kita diskusikan Bu. Ini kaitannya dengan ini baru ini Bu. Jadi ini coba ini kan masa penawaran tanggal 12 November kan berarti kemarin. Tapi ini diperpanjang. Saya hanya ingin mendiskusikan perihal bukan CWLS-nya tapi lebih kepada komunikasi publiknya Bu. Kan komunikasi publik ini kan jangan sampai menimbulkan bias ya yang kemudian secara hukum nanti bisa dituntut atau diapakan gitu lah. Kenapa kok kemudian saya memunculkan ini dalam diskusi kita? Pertama ini ada tulisannya kupon. Ya. Terus di sini ada tulisannya investasi. Nah, ini kalau salah nerima kalau salah nerima itu orang yang bacanya oke, kalau gitu saya mau berwakaf tapi nanti saya dapat uangnya. Nah, ini kan luar biasa kacau yang maksud saya. Jadi ini mungkin ini adalah ranah, saya nggak tahu ya, ini ranah etika atau ranah hukum ya nanti dalam pembahasan seperti ini. Di sini ada investasi. Sekarang investasi pasti kemudian image-nya itu adalah berapa untung saya. Apalagi di sini tertulis persentasenya. Terus kemudian di sini pokok wakaf kembali gitu ya. Nah, kok ada kupon terus kemudian kembali cuma pokok. Nah, ini kan menimbulkan kebingungan dan lain sebagainya gitu kan ya. Nah, terus kemudian ada lagi Bu. Ini kan brosurnya Bu ya. Nah, kalau ini itu saya akan menunjukkan ininya Bu. Menunjukkan dokumen aslinya Bu ya, sebentar. Dokumen aslinya itu adalah ini Bu. Ini ya. Ini adalah ini formulir pemesanan suku wakaf, cash wakaf link suku ini ya. Seri yang sekarang ini. Nah, ini coba kita lihat poin 7 yang F Bapak Ibu. F ini ya. Hasil investasi, Bapak Ibu bisa terlihat ya. Ya, kecil, agak kecil Prof, nggak apa-apa. Ya. Yang F. Hasil investasi CWLS akan digunakan untuk pembiayaan kegiatan sosial. Ini kan memang seperti itu ya. Dan ini saya rasa pemerintah sudah sangat luar biasa dalam mencoba untuk membuat instrumen-instrumen untuk pengembangan sosial ekonomi masyarakat kita, dan kita harus apresiasi karena hanya Indonesia yang seperti ini. Yang pemerintahnya membuat suku gabungan sama wakaf itu saya belum dengar itu ada di Malaysia dan belum dengar ada di negara-negara lain. Ya. Nah, terus kemudian hasil investasi untuk pembiayaan sosial. Nah, mari kita lihat yang bawah. Ini ya, yang H. Dilakukan pendebetan rekening wakif dalam rangka pemindahan hasil investasi. Nah, berarti bayangan saya itu begini. Kalau saya kemudian pesan suku wakaf ini dan dikasih sama pemerintah, kan nanti saya dapat 5,5% kupon itu. Kupon itu akan masuk dalam rekening saya cek buku tabungan itu kemudian ada tertulis, oh ini kuponnya, tapi langsung hilang gitu. Kenapa? Karena itu diambil lagi sama pemerintah untuk sosial. Nah,
prosedur itu kan prosedur yang memang bagus ya, bagus dari sisi governance ya. Tapi saya bertanya sendiri, apa kira-kira nanti ada muncul ini ya, muncul apa semacam gugatan atau apa loh, kok uang saya tiba-tiba diambil dan sebagainya. Walaupun ini sebenarnya sudah dijelaskan ya, sudah dijelaskan bahwa ini, oh ini saya taruh di rekening dulu ya, nanti terus kemudian saya ambil lagi ya. Dilakukan pendebetan rekening, berarti kan diambil. Yang uang masuk ke kita itu kemudian diambil, kemudian diserahkan kepada nazir untuk sosial. Nah ini yang ada di sini. Terus kemudian ditambah lagi yang tadi itu bahwa secara apa namanya, secara gambar brosur ini ada kupon. Kan kita nggak menerima kuponnya itu. Kupon 5,5 itu kan nanti digunakan untuk operasional untuk yang sosial-sosial itu. Nah, apakah teknik komunikasi seperti ini itu apa ya, etis kah atau ini melanggar hukum kah? Nah ini mungkin Bapak Ibu yang ada di ranah-ranah hukum dan etika mungkin nanti bisa eksplor lebih jauh perihal masalah ini. Kemudian kalau ini sih CWLS saya kira kemarin juga sudah dibahas. Mungkin itu saja Bu Ani yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya rasa duduk dalam kelas lagi nih Prof. Dengar penjelasan Prof. Terima kasih Prof atas penjelasan. Sementara Bapak dan Ibu sekalian, jika ada pertanyaan boleh disimpan dahulu ya Bu. Kita akan dengarkan berikutnya pemaparan dari narasumber kita yang kedua, gitu ya. Jadi diskusi nanti akan kita mulai 30 menit ke depan. Baiklah, berikutnya kita akan berikan waktu kepada Bapak Dr. Muhammad Zakrul Razmal. Sudah ready ya Prof ya? Iya. Beliau, secara singkat saya akan bacakan CV beliau. Sehari-hari beliau berdomisili ini di Negeri 9 ya Prof ya? Negeri 9, ya. Beralamat, kemudian juga di Selangor, ini kantor ya sepertinya Prof ya? Ya. Kantor di Negeri 9, kemudian rumah beliau di Selangor. Oke. Sehari-hari beliau sebagai konsultan di bidang pediatrik, kemudian juga mengelola aktif pada beberapa institusi-institusi konsultan kesehatan di bidang kesehatan ya Prof ya. Dan mungkin hari ini beliau akan memberikan informasi penjelasan juga kepada kita tentang bagaimana pengelolaan peluang dan pengelolaan dana di bidang pengembangan kesehatan. Kepada Prof. Muhammad Zakrul Razmal, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang saya hormati Puan Pengerusi, moderator, Prof. Dr. Gemala Dewi, Tuan Rumah dan juga Prof. Raditya dan semua para sahabat dari Indonesia. Saya sebenarnya tidak layak di sini. Saya akan membentangkan sedikit perkembangan mengenai perubatan di Indonesia dan Malaysia adalah satu peluang yang sangat besar apabila kita bercakap mengenai kesihatan. Apabila kami di Malaysia sebenarnya, kalau kita lihat perbezaan antara Indonesia dan Malaysia, populasi Indonesia terlalu besar berbanding dengan Malaysia. Akan tetapi yang kita lihat adalah apabila sektor kesihatan itu dilihat sebagai peluang untuk mengambil keuntungan yang paling tinggi, baik di Malaysia ataupun mungkin di Indonesia, menyebabkan healthcare itu sendiri menjadi unaffordable kepada majoriti umat, bukan sahaja orang rakyat Malaysia, tapi rakyat Indonesia ataupun para sahabat kita yang lain yang berada di Malaysia pun tidak boleh mendapatkan rawatan. Sama juga mungkin di Indonesia hanya hospital-hospital yang besar benar-benar boleh merawat penyakit-penyakit tertentu. Jadi untuk itu kasih yang saya pelopori cuba mengembangkan konsep wakaf kesihatan dan perubatan. Dalam pada masa yang sama kita ingin membangunkan dan memperkasakan ekonomi bersama. Ini paper yang saya bentangkan kepada Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Pasal seperti kebanyakan para sahabat maklum,
Di Malaysia, wakaf saja hak milik majlis agama. Wakaf saja tidak boleh digunakan sewenang-wenangnya, hak milik secara total majlis agama. Jadi kami perlu membentangkan kepada Majlis Agama Islam Wilayah, dan sebenarnya perjuangan kasih untuk wakaf kesihatan ini sudah berlangsung hampir 5 tahun. Jadi objektif yang sebenar kasih adalah untuk affordable healthcare. Kerana di Malaysia, kepakaran doktor pakar 50% sudah berada di swasta, di private sector. Hanya 50% sahaja lagi yang berada di public sector. So apa yang berlaku di public sector, burden load tinggi, dan pada masa yang sama kerajaan tidak mampu membiayai pesakit selain daripada rakyat Malaysia. Ini yang menyebabkan bebanan apabila kita kata para sahabat daripada warga Indonesia, warga Bangladesh, warga Pakistan yang berada di Malaysia, 3 negara umat Islam yang mempunyai majoriti yang paling tinggi di Malaysia tidak dapat rawatan dengan betul apabila melibatkan kesihatan di Malaysia. Jadi dengan cara itu kita menyediakan perkhidmatan kesihatan swasta untuk rakyat secara umumnya dan ummah segala amnya. Dan visi dia adalah untuk memberi manfaat kepada masyarakat secara holistik dan lestari. Of course, bila kita sebut dari segi ekonomi Islam, dia tak boleh berpisah wakaf, zakat, sedekah macam Prof. Raditya sebut sebentar tadi. Semua mesti serentak sekali, dan konsepnya hanya yang kaya bantu yang miskin, yang senang bantu yang susah. Jadi asalnya memang kita memperkenalkan wakaf tunai kasih, tujuan untuk kesihatan dan wang tunai sebagai harta yang diwakafkan dan mengumpul dan kemudian diubahkan kepada harta kekal. Yang mana harta kekal ini dimanfaatkan untuk kebajikan dan manfaat masyarakat secara berterusan. Kerana kita di Malaysia berpandangan bahawa wakaf tunai itu lebih senang dikutip, kan? Lebih senang dikutip dan diubah. Dan pemahaman pihak majlis mesti ain yang kekal ini adalah berdasarkan mesti bangunan yang kekal ataupun masjid. Tapi dalam sektor kesihatan, kita ada ventilator, kita ada peralatan kesihatan yang dia depreciate dari segi value-nya dan juga dari segi penggunaannya. Macam contoh X-ray mungkin paling lama tahan dalam 10 ke 15 tahun. Sebagai contoh, CT scan dalam masa mungkin 10 tahun sebelum dia jadi absolute. Jadi untuk itu konsep tu yang kita kena betul-betul jaga tak kala kita mengenalkan konsep, mengenalkan konsep wakaf kesihatan. Dan kita mengenalkan konsep public private community initiative. Ini bermaksud public dan private bersama untuk komuniti ini, yang mana doktor-doktor daripada government dan juga doktor di private bersama dalam satu platform merawat pesakit dalam kapasiti private setup. Ini sebenarnya. Dan tujuan dia adalah pasal wakaf tidak bermaksud percuma, kecuali ini adalah kasih. Wakaf kasih apabila kita sebut, kita ingin jadikan dia affordable, rendah daripada pasaran, dan subsidi kesihatan berdasarkan wakaf yang sedia ada dan juga percuma untuk asnaf. Di Malaysia banyak hospital ataupun yang berkeupayaan untuk boleh dikatakan endowment hospital, tapi kepunyaan Chinese, kepunyaan contoh kalau di Penang, kalau mungkin Prof. Raditya tahu, di Penang kita ada Lam Wahi Hospital, sangat besar, Lam Wahi Hospital. Di Ipoh kita ada Perak Community Hospital. Di Kuala Lumpur kita ada Tung Shing Hospital dan Asunta Hospital berteraskan endowment. Di Negeri Sembilan kita ada Negeri Sembilan Community Hospital. Ini semua adalah hospital yang berdasarkan endowment tapi diurus selia dan dijalankan oleh bukan Muslim. So kalau kita sebut mengenai Muslim hospital tidak ada, walaupun wakaf An-Nur kemudian Jacob memberikan perkhidmatan wakaf kesihatan, tapi dia lebih kepada dialisis dan klinik. Tidak ada hospital yang proper untuk kita katakan hospital berdasarkan kesihatan. So wakaf pembangunan untuk memperkasakan ekonomi ini sebenarnya kita ingin
membantu dan bekerjasama dengan semua usahawan yang berpotensi untuk meningkatkan pendapatan dan pengeluaran. Untuk ini sebenarnya kita telah melancarkan kasihgoal.com yang mana para usahawan yang terjejas dengan COVID sebagai contoh berada dalam platform untuk berusaha niaga dengan pada masa yang sama kita jadi marketing arms dan 10% daripada financial year end profit diwakafkan sebagai contoh, dan pada masa yang sama ada juga para usahawan yang inginkan suntikan modal. So kita bersama dengan tim bankers menyediakan modal secara qadul hasan dan automatically perniagaan tersebut menjadi wakaf. Kita demand wakaf lebih besar daripada pihak usahawan yang memerlukan injection capital supaya dia daripada wakaf segmen. Sasaran kita hanya untuk merendahkan harga pasaran dan melahirkan lebih banyak usahawan. Dan pada masa yang sama, profit yang di-generate daripada usahawan-usahawan dan hospital itu sendiri akan menjamin sustainability dan juga perpetuality di sini. So sebenarnya saranan kertas kerja ni pasal di Malaysia, apabila kita sebut mengenai wakaf, zakat, mesti bergantung kepada Majlis Agama. Jadi kerana itu kami memohon kepada Majlis Agama Islam untuk diberikan keizinan sebagai collectors wakaf tunai dan wakil mereka sebagai lembaga kawal selia ataupun nazir lah mungkin bahasanya. So kami juga pada peringkat awal kertas kerja ni memang kita offer juga kepada Majlis Agama sekiranya mahu memberikan dana wakaf mereka yang sedia ada, tapi tak adalah, tidak diberi. Okay. Jadi ini konsep sebenarnya kasih perbezaan hospital dan klinik, swasta dan public dan private hospital. Jika para sahabat lihat di nombor 1 di Malaysia, semua yang swasta adalah berbayar. Dia jadi flat rate. Operasi by pihak swasta dan juga sama ada berbayar sendiri ataupun insurans. Dan kalau tuan-tuan lihat yang pada nombor 3, klinik dan hospital kerajaan ini government. Government hospital di Malaysia paling mahal bayar adalah RM500 untuk rakyat Malaysia. Akan tetapi untuk bukan warga negara, charges lebih mahal daripada private hospital itu sendiri. Sebagai contoh, kelahiran normal di Malaysia, kalau rakyat Malaysia kalau kena bayar pun sebenarnya RM500, tapi kalau di private dalam RM2,500 ke RM3,500 normal delivery. Akan tetapi di government kalau bukan warga negara, charge yang dikenakan adalah RM5,000. So sangat mahal kepada bukan warga negara. Jika kita ambil kira sahabat-sahabat daripada Indonesia yang bekerja sebagai kontraktor ataupun sangat mahal, sangat-sangat mahal. Kerana itu kita ada kes insiden-insiden tertentu yang mana para sahabat yang daripada Indonesia berlahirkan anak di rumah dan meninggal di rumah kerana accessibility to healthcare dan juga unaffordable healthcare facilities baik di government baik di private. Untuk itu kita cuba inisiatif kita menghasilkan konsep kasih wakaf healthcare yang mana asnaf percuma. Asnaf percuma tak kira siapa, waimah Malaysian atau non-Malaysian. Macam yang terbaru, kami memungut dana operate pembedahan kepada seorang anak Indonesia berusia 14 hari kerana usus tersumbat dengan kos rawatan RM45,000 sebagai contoh. Pada masa yang sama, kita juga subsidi kepada siapa yang mampu atau yang tidak mampu. Contoh sekarang ni kerana COVID-19, kebanyakan orang di Malaysia, bukan Malaysia saja, seluruh dunia mengalami kesukaran. Kesukaran maintaining the lifestyle, bukan maintaining kehidupan tu, maintaining the lifestyle itu sendiri. Dengan potongan gaji, hilang pekerjaan. Jadi kalau kita lihat daripada struktur zakat, gaji RM3,000 dah tak mampu, tak boleh terima bantuan. Kalau dulu gaji dia RM10,000, sekarang ni di Malaysia banyak potongan gaji up to 50%, 60%. Jadi mereka mengalami kesukaran yang sangat besar. Dan pada masa yang sama, kita juga ingin memanfaatkan semua golongan dengan kos rawatan yang lebih rendah. Cumanya di sini, operasi adalah
berdasarkan syarikat swasta dan dana berdasarkan dana cash wakaf atau yang kita telah kumpul tadi. Ini adalah konsep sebenarnya bila kita sebut dari segi model pelaksanaan pembangunan dana wakaf kasih. Sebenarnya kita menggunakan wakaf ekonomi itu sendiri sebagai kalau Tuhan lihat kanan sekali, wakaf ekonomi menggunakan dana modal sebagai Qard Hasan. Sebagai hospital, untuk bina hospital di Malaysia memerlukan kos yang sangat besar. Dengan jangkaan 1 ke 1.5 juta ringgit Malaysia setiap katil. Jadi, apabila kita ada dua segmen dekat sini, pertamanya dari segi sahabat-sahabat yang bersama dengan Kasih Gold dalam platform Kasih Gold akan meningkatkan dana modal dari segi wakaf embedded business itu sendiri, yang mana dia akan dijadikan sebagai operasi perniagaan itu akan dijadikan wakaf dan jadikan Qard Hasan kepada dana tunai kasih. Dan pada masa yang sama, kalau kita lihat bahawa wakaf kesihatan itu sendiri sebenarnya terdiri daripada bangunan hospital, peralatan hospital yang perlu di-maintain dan perlu dikekalkan. Sebagai contoh, X-ray machine berharga 300,000, so pihak kami, pihak Kasih perlu menjaga ain mesin itu sendiri. Walaupun ain mesin itu 300,000 kerana perubatannya dia berubah. Kalau katakan US dollar meningkat, dia pun ikut naik. Kadar inflasi dia selari dengan perubatan. Jadi automatically atau apabila kita kata peralatan perubatan, kalau kita tak dapat maintain dia punya nilai, kalau kita perlu gantian kemudian pasal seorang pewakaf akan memberikan satu X-ray dengan harapan X-ray itu digunakan untuk selama-lamanya. Jadi itu adalah satu perkara yang impossible. Jadi kerana itu ada charge minimum untuk make sure seeking fund atau seeding fund untuk X-ray itu kekal supaya bila next 5 atau 10 years kita boleh gantikan kembali. Dan apabila bila operasi hospital telah berjalan, apabila kita kata bangunan hospital diwakafkan dan peralatan hospital telah didapatkan dengan dana wakaf, automatically kita bercakap mengenai hospital operasi yang lebih murah. Lebih murah. Jadi dengan yang mana pinjaman itu sendiri, keuntungan itu akan dibayar balik kepada dana wakaf yang telah diwakafkan sebagai Qard Hasan, dan pada masa yang sama keuntungan kasar daripada hospital. Kalau kita kira hospital punya return of investment dalam hospital, rough safe punya figures adalah dalam lingkungan 7 ke 13%. So kita estimate, tapi kerana kita berinstrumentasikan wakaf, keuntungan kita boleh dijangkakan sampai meningkat sehingga 20%. Dan daripada situ, pembangunan dana wakaf akan terus berterusan dengan pecahan 30% akan dijadikan reinvestment kembali, 40% difokuskan kepada beneficiary dan 15% kepada management of wakaf itu sendiri. Jadi oleh kerana COVID berlaku dengan sejak pada bulan tahun lepas, kita melihat implikasi keuangan setempat sangat-sangat besar dan kemudaratan kepada usahawan di Malaysia khususnya. Banyak kesukaran, kebanyakan Muslim entrepreneur terpaksa gulung tikar, bankrupt, tutup bisnes kerana tidak dapat serve the loan. Jadi kami juga melancarkan bahawa reinvestment kepada mana-mana company yang telah dilistkan sebagai company yang berpotensi dan tidak ada masalah sebenarnya dari segi operasi kecuali akibat daripada COVID. Jadi pembangunan reinvestment juga dikembangkan kepada bisnes yang telah kita kenal pasti untuk boleh berpotensi untuk berkembang. Untuk pembangunan dana tunai kasih itu sendiri, kita selain daripada kita mengubah kepada tanah atau bangunan, kami juga telah launching dipanggil dan Kasih Gold Bar. Kerana kita nak, kerana ringgit
pada jangka masa panjang depreciate ataupun hilang nilai. Jadi kita bersama dengan Prof Kamil juga, kita telah menyarankan bahawa wakaf tunai itu sendiri disandarkan kepada emas dan baru dimonetize kembali dengan nasihat daripada dikasih bersama dengan trustees daripada Al-Rajhi Bank supaya dia circulation of gold itu berlaku dan gold itu boleh dimonetizekan. Ini adalah untuk make sure bahawa kalau kita dengan hanya memakai dana wakaf tunai tanpa ditukarkan, katakanlah kita simpan dalam dengan harapan 1 juta ringgit Malaysia kekal dalam akaun bank, pada tahun ini 1 juta tunai itu tak sama dengan 1 juta tunai 10 tahun akan datang. Jadi kerana itu kami mengambil tindakan untuk mengubah dia kepada gold sebelum dimonetizekan dengan nasihat pihak bank. Kerana ini adalah ibrah yang kita dapat daripada COVID, apabila ekonomi semuanya crash, yang tinggal semua ringgit mempunyai nilai tak selari dengan inflasi. Jadi kerana itu kita mengambil tindakan untuk transform dulu kepada gold bar sebagai jadilah wakaf gold under kasihgold.com. Dan untuk pengetahuan semua, kami juga telah melancarkan dalam kasihgold.com untuk pelaksanaan transaksi berasaskan gold, bukan berdasarkan ringgit. Ini adalah saluran pembangunan dana wakaf yang kita dahulu. Maaf, waktunya 3 menit lagi ya Prof ya? Okey, baik. Pembangunan dana wakaf yang telah disuggestkan dahulu, tapi alhamdulillah dalam bajet Malaysia 2020 baru ini, Menteri Keuangan telah mengambil inisiatif yang mana saluran wakaf yang boleh diberikan adalah berdasarkan daripada wakaf tunai, wakaf takaful, endowment, hartanah, saham dan aset. Dan untuk kasih kita tubuhkan 2 tabung, tabung asnaf kasih dan tabung kesihatan kasih, yang ini berorientasikan wakaf dan zakat. Ini adalah hospital yang kita dalam proses di Putrajaya, di Precinct 8, 5 tingkat bangunan, berkapasiti 32 katil, insya-Allah dalam masa 4 bulan akan complete dan boleh beroperasi dalam masa 6 bulan insya-Allah. Ini adalah cara pengurusan yang mana pengurus selia, yang mana kita Board of Trustees adalah bank, kasih, majlis agama Islam dan juga pemantau bebas, kerana kita perlu bangkitkan ini sebagai satu hospital yang betul-betul lama untuk dia bertahan dan dia boleh berkembang dengan lebih baik. Ini adalah trust deed kami dikasih hanya untuk perubatan. Tak ada trust deed untuk lain. Sekiranya dana perlu dikeluarkan hanya berkaitan pada perubatan, membantu, membiayai, menyediakan prasarana dan juga hospital dan juga kempen. Ini saya skip. Ini adalah proses untuk pesakit untuk datang ke hospital. Pegawai sakit tidak kisah siapa pun background dia, datang ambil rawatan dan hospital akan keluarkan bil, pesakit akan keluarkan isi borang, memohon sekiranya tidak mampu, dan dana wakaf akan diberikan sama ada percuma ataupun subsidized. Ini proses pewakaf dan pembayar zakat dikasih, bayar, tabung, pengawasan dan pengurusan, resit dan audit. Itu sahaja untuk semua insya-Allah. Ini adalah lampiran di lokasi dan itu sahaja insya-Allah. Jazakallah khair. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kita ucapkan kepada narasumber kita yang kedua, Bapak Zakrul Razma, atas penjelasan beliau. Tadi sudah pertama Prof saya sedikit mengulang. Prof tadi sudah menjelaskan bagaimana peluang ya Prof ya, peluang wakaf untuk pengembangan di bidang sosial ekonomi, kemudian memperlihatkan bagaimana percontohan proyek yang sudah dijalankan di Rumah Sakit Unisma, juga inisiasi pengelolaan BMT untuk mensuplai atau menstimulus ya masyarakat ekonomi menengah ke bawah yang sudah berlaku di lingkungan UNER dan sekitarnya. Kemudian juga tadi narasumber kita yang kedua juga sudah menjelaskan tentang bagaimana
sinergi ya antara Yayasan Tali Kasih dengan pemerintah, kemudian bagaimana peruntukan dan cara masyarakat atau beneficiar bisa mengambil keuntungan atau kemanfaatan dari aset-aset wakaf. Baik, saya sudah ada beberapa pertanyaan, Prof. Titipan. Sebelumnya Prof, kita kedatangan Prof. Ya, silakan Ibu. Iya, Pak Sultan Emir masih ada di hadir sini? Sepertinya beliau sudah log out ya, Bu? Oh ya, Bu. Aduh, saya tadi baru mau sambut kedatangan beliau gitu, karena kebetulan saya undang beliau hadir. Cuma belum sempat salam. Ya. Baru saya mau salam duluan, udah keburu pergi ya. Memang dia melihat sampai cuma mau dengar sampai pembicara doang mungkin ya. Ya, Bu. Baik, nggak apa-apa. Kita lanjut ya, Bu. Pak Sultan Emir, kemudian di sini juga ada Bapak Inayatullah ya, mungkin bisa nanti kalau ada pertanyaan dari beliau ya, silakan diajukan. Oke, baik, terima kasih. Ya, terima kasih. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang sudah menyiapkan pertanyaan ya mungkin atau pendalaman materi ya kepada narasumber kita sudah memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada Ibu Gemala dan tim peneliti untuk mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan apa yang sudah disebut. Pertanyaan saya sudah saya sampaikan. Saya bacakan saja, Bu. Iya, semua. Baik, Prof. Radit dan Prof. Razma mohon kesediaannya. Yang pertama, pertanyaan dari tim peneliti, bagaimana pengaturan wakaf tentang kesehatan di Malaysia? Ini mungkin pertanyaannya ditujukan kepada narasumber kita yang kedua ya, Prof. Kemudian bagaimana peran pemerintah Malaysia dalam pengaturan dan peningkatan wakaf produktif di bidang kesehatan? Dan ini terakhir, peraturan apa saja yang digunakan atau yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah Malaysia berkaitan dengan pengelolaan? Oke, terima kasih yang bertanya. Mengenai pengelolaan kan? Ya. Pengelolaan di wakaf kesihatan di Malaysia. Sebenarnya kebanyakan di Malaysia tidak ada wakaf kesihatan yang khusus. Belum ada. Kerana pada pemikiran, untuk di Malaysia, kebanyakannya kita di Malaysia masih berfikiran mengambil keuntungan daripada hospital itu sendiri. Sebagai contoh, ada majlis agama yang telah membuat hospital Pusrawi Pusat Perawatan Islam wilayah Persekutuan sebagai contoh, ataupun Pusrawi Selangor sebagai contoh dahulunya, ya, tapi dibina atas duit zakat. Akan tetapi bila kita sampai kepada wakaf itu sendiri, kerana masalah di sini apabila mereka ingin mencantumkan wakaf dan kapitalis. Bila dia cantumkan begini, tidak ada manfaat dah, kerana beneficiaries, bila kita bercakap mengenai keuntungan yang melampau dalam sektor kesihatan di Malaysia ini, dia tidak boleh dapat dikelolakan tanpa kehadiran para ahli dalam bidang perubatan. Apabila kita bercakap mengenai wakaf di Malaysia, kebanyakannya perlu melalui atau perlu dikontrol secara total oleh Majlis Agama Islam itu sendiri. Yang mana pemahaman mereka terhadap kesihatan itu sangat-sangat rendah dan hanya berfikiran bahawa hospital atau sektor kesihatan adalah sektor yang mencatat keuntungan dan juga sektor untuk kita panggil, dan sektor kesihatan adalah melibatkan investment yang sangat besar. Walaupun kita kata sekiranya ummah itu bersatu. Saya bagi contoh yang mudah. Untuk kita punya hospital di Putrajaya, kami memerlukan dalam lingkungan 25 juta sebagai contoh. Kalau kita ambil personal capacity 25 juta ringgit Malaysia, mungkin dia sangat besar. Tapi sebenarnya kalau kita ambil atas kapasiti ummah, sangat-sangat kecil. Kalau kita ambil di wilayah atau Selangor, dengan jumlah zakat sahaja 1.5 bilion ringgit Malaysia, jadi 25 juta wakaf jadi sangat kecil. Tapi pemahaman
pemahaman pihak yang authority dalam wakaf adalah pihak pentadbiran yang sentiasa berfikir dia jumlah yang besar tanpa ada manfaat yang impact yang besar. Jadi pengelolaan itu sukar dihasilkan, sukar dilakukan kerana berbeza pendapat di Malaysia. Dan setiap negeri mempunyai pandangan-pandangan yang berbeza bila melibatkan investment ataupun tata cara management wakaf itu sendiri. Itu yang harap menjawab soalan yang pertama. Yang kedua tadi Ibu apa Ibu? Ya, yang kedua saya ulang sedikit. Peran pemerintah Malaysia dalam pengaturan. Apabila plan dalam keadaan sekarang, apabila Malaysia melakukan total lockdown sejak daripada Mac dengan pengaliran wang luar sebanyak 1 bilion sehari, so sebenarnya kerajaan Malaysia dah mempunyai kapasiti ekonomi yang sangat ketat. Jadi baru bajet baru ini, sebelum tu mungkin Malaysia tidak begitu familiar, belum lagi sampai semaju Indonesia melancarkan wakaf, sukuk wakaf, tapi kerajaan telah melancarkan sukuk prihatin berjumlah 200 juta. Cumanya bajet baru yang terbaru telah diwar-warkan bahawa dana wakaf secara collection atau secara auto diberikan kepada pencarum-pencarum daripada pencarum-pencarum amanah saham, kepunyaan permodalan nasional berhad, hak kepunyaan kerajaan Malaysia yang mana diberikan tax exemption. Isu dia dekat sini, walaupun inisiatif tu bagus, persoalan dia bila kita sebut wakaf, dia belum lagi dalam perselaraan, dia rasa dalam perancangan. Kerana setiap negeri ingin memiliki wakaf itu sendiri. Rasanya Prof. Raditya lebih familiar, apabila di Malaysia walaupun dilancarkan Yayasan Wakaf Malaysia, dia diuruskan oleh pihak federal, akan tetapi bila wakaf diserahkan bawah Majlis Agama Islam Negeri, jadi kepunyaan isu dia dekat sini hak milik wakaf itu sendiri ke mana. Jadi baru dalam peringkat perbincangan bahawa pihak PNB, Permodalan Nasional Berhad, ingin berurusan dengan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Tapi dia perlu mendapat kelulusan pada setiap Majlis Agama Islam Negeri. Dan ini akan menimbulkan jumlah yang sangat besar. Dan majlis akan mempunyai kapasiti atau keinginan untuk memiliki wang itu sendiri. Jadi pemahaman kami di Malaysia, maaf cakap, timbul prasangka terhadap pihak majlis ingin melihat wang itu sendiri daripada ingin melihat wang itu berkembang dan membantu masyarakat secara khususnya. Nah, ini yang menjadi masalah di Malaysia. Pemahaman apabila bidang pakar ekonomi dikeluarkan daripada sektor wakaf itu sendiri mengakibatkan wakaf hanya dilihat kekal dari segi nilaian ringgitnya sahaja, bukan dari segi pengelolaannya itu. Jadi ini isu, saya rasa kalau sesiapa pernah berinteraksi dengan di Malaysia, adalah satu perkara yang sangat menyukarkan apabila melibatkan birokrasi, wakaf dan majlis agama dan pengembangan aset wakaf itu sendiri di Malaysia. Terima kasih Prof. Sementara diterima dulu Ibu Bu Gemala. Karena ini pertanyaannya mungkin agak nyambung nih Prof, yang ditujukan ke Prof. Radit. Tadi kan itu bagaimana gambaran kebijakan pemerintah, kolaborasi, apakah mereka menyokong atau tidak terhadap lembaga-lembaga wakaf swasta. Nah sekarang pertanyaannya Prof, bagaimana, kan sekarang sudah digalakkan wakaf produktif. Nah kemudian pemerintah Indonesia sendiri apakah posisinya, apakah mirip dengan yang Malaysia tadi atau memang mensupport, memberikan peluang yang sebesar-besarnya? Itu pertanyaan dari tim peneliti ya Prof ya. Saya bacakan saja biar ini. Jadi apa saja sih perbedaan antara kita dengan negara Malaysia di bidang ini, kebijakan pengelolaan lembaga wakaf, mengelola wakaf uang yang diperuntukkan untuk dana kesehatan, untuk kepentingan kesehatan. Apakah mirip dengan penjelasan Prof narasumber yang kedua atau berbeda? Terima kasih Prof. Silakan. Ya baik Bu Ani. Jadi saya menyambung dari Dr. Zahrul tadi ya. Memang kalau kita bicara tentang wakaf di Malaysia itu tertakluk kepada negara bagian ya. Walaupun tadi dijelaskan
ada Yayasan Wakaf Malaysia, itu saya kenal Dr. Zahrul, itu Dr. Amir Zaharuddin, itu kolega saya juga. Dulu pernah saya ajak ke Erlangga juga. Dr. Amir Zaharuddin itu juga kalau nggak salah ketua atau apa ya di Yayasan Wakaf itu. Yayasan Wakaf Malaysia itu yang dia di federal, ya di federal. Dan Yayasan Wakaf Malaysia ini kalau saya nggak salah dengar, itu adalah kurang lebih seperti MUIS kalau di Singapura. Jadi kalau ada masyarakat misalnya ya di Malaysia ya, masyarakat Malaysia kemudian mau berwakaf, itu kan tanah misalnya ya, pasti harus ke majelis agama seperti di Selangor itu ada Perbadanan Wakaf Selangor. Nah, itu adalah milik Majelis Agama Islam Selangor ya. Mendaftarnya harus ke sana. Satu-satunya karena swasta di sana nggak ada. Nah, kemudian Perbadanan Wakaf Selangor menerima tanah itu, terus kemudian dioptimalkan itu lewat mutawali, ya, lewat mutawali. Nah, mutawali ini partner lah, kira-kira begitu ya, partner, bisa mungkin Perbadanan Wakaf Selangor juga sudah punya PT tersendiri gitu ya, sendirian berhad sendiri yang ditugaskan untuk mengelola tanah wakaf tersebut. Singapura juga bagus dari sisi bahwa MUIS itu kemudian mendirikan waris, ya, waris ini yang mengoptimalkan tanah-tanah wakaf, karena MUIS ini hanya menerima tanah wakaf saja, terus kemudian ekspertis dari MUIS ini adalah banyak ahli agamanya, tentang ahli bisnisnya memang mereka kekurangan, kemudian buatlah mereka PT namanya waris, kemudian waris itu yang mengoptimalkan tanah-tanah tersebut. Nah, kalau kita melihat di Indonesia, pertanyaannya adalah apakah kita sudah punya seperti waris yang sifatnya itu adalah government owned, yang dimiliki oleh perusahaan. Apakah kita ini sudah punya mutawali yang ditunjuk oleh Perbadanan Wakaf Selangor kalau misalnya di Malaysia. Nah, ini yang mungkin menjadi PR kita. Selama ini BWI menerima wakaf-wakaf, tapi terus kemudian adakah institusi profesional berbentuk sendirian berhad, berbentuk PT yang kemudian ditunjuk oleh BWI untuk mengolah optimalisasi dari aset-aset wakaf itu. Nah, selama ini kan itu yang menjadi PR kita. Ya, kita itu saja belum ada, apalagi kalau khusus hanya untuk kesehatan, itu masih PR kedua, ketiga itu yang ini masih belum ada. Tapi saya melihat dari beberapa kali saya ikut dalam suatu forum Zoom dengan Pak Nuh sebagai ketua BWI, ada suatu model yang dicanangkan oleh Pak Nuh yang saya kira itu luar biasa, yaitu bagaimana kemudian berkaca kepada JWLS yang pertama di Ahmad Wardi itu, terus kemudian Pak Nuh berusaha untuk membuat inovasi lagi, yaitu dengan bekerja sama dengan lembaga nazir, wakaf uang yang ada di Indonesia secara keseluruhan. Jadi kita tahu bahwa JWLS itu yang seperti yang kemarin itu kan nilainya adalah 50 miliar. Ya. Nah, 50 miliar ini kalau ditopang sama semua nazir yang ada, ya, semua nazir yang ada, rasanya akan mudah untuk mendapatkan 50 miliar lagi. Bahkan itu mungkin 50 miliar itu nazir-nazir seluruh Indonesia itu mungkin dalam 1 bulan sudah bisa dapat. Ya, tapi tentu ini harus tersistematis, dalam arti mereka punya komitmen, oke, berapa yang mereka kumpulkan, nanti setiap bulan mereka akan bayar kepada BWI. Setiap bulan dana wakafnya akan bayar kepada BWI. Semua yang ikut dalam program itu diharapkan, misalnya ya, ada nazir A, terus ada nazir B. Nazir A ini lebih besar, ya. Dia misalnya berhasil 1 tahun itu katakan misalnya misalnya 1 tahun 100 miliar misalnya wakaf, dana wakaf itu. Ya, dia berani berapa untuk bergabung dalam proyek ini? Dia meluangkan berapa dari 100 miliar ini untuk proyek ini? Katakan dia meluangkan 20
ya, berarti 20 miliar. Ya. 20 miliar itu hanya dari Nazir A. Nah, Nazir B, dia berhasil mengumpulkan berapa? Oh, Nazir B dalam 1 tahun pengalamannya adalah 50 miliar. Nazir B mau gabung dengan proyeknya BWI ini mampunya berapa? Wakaf uangnya. Oh, dia mampunya 5. Nah, berarti dari A sudah dapat 20, dari B sudah dapat 5 miliar, nanti dari C, dari D, dari seterusnya itu dapat berapa. Dan itu kalau rutin, ya, maka 50 miliar itu tidak susah dapatnya. Jika kita setiap tahun, bahkan mungkin lebih cepat lagi, itu akan ada pembangunan rumah sakit baru, dan sebagainya. Dan ini saya rasa doable ya, doable itu bisa dikerjakan. Yang justru lebih susah itu adalah mau nggak kita bersama-sama. Nah, nazirnya itu loh, mau nggak? Kadang-kadang nazir itu kan juga nanti nama saya sebagai nazir muncul nggak di proyek itu. Nah, ini kan kadang-kadang menjadi enggan itu kan karena logo internal masing-masing nazirnya itu kan kepingin muncul di logo situ. Padahal yang dimaksud Pak No itu adalah sekarang mari kita bersama-sama, mari kita tidak boleh, tapi kita sudah harus kerjasama dari sekarang. Nah, kerjasama dari sekarang itu memungkinkan untuk tidak adanya logo dari masing-masing nazir. Nah, ini yang kemudian jadi tantangan bagi masing-masing nazir itu mau nggak logonya tidak muncul di sana, atau mungkin logonya dimunculkan semua. Nah, itu mungkin salah satu solusi juga. Ya, jadi logonya dimunculkan semua. Nanti mungkin ada yang iri, loh, saya itu bayar lebih besar, masa logonya besarnya sama. Nah, semacam itu ya. Masalah-masalah kecil itu kadang menjadi rumit, akhirnya nggak jadi. Kan sudah sayang sebetulnya. Tapi saya apresiasi terhadap ide dari Pak No sebagai Ketua BWI untuk bagaimana bisa membuat inovasi, karena kebutuhan rumah sakit sekarang kan memang sudah sangat urgent ya, sangat urgent, dan operasional. Kalau dengan JWLS itu bisa continue, ya kita kan terus akan mendapatkan kuponnya untuk operasional. Jadi ini sudah bagus sebetulnya. Itu kira-kira. Ya. Terima kasih Prof. Radit. Dan untuk tim peneliti, kita selesaikan dulu pertanyaannya. Nah, berikutnya di dalam kolom chat itu sudah ada yang muncul 2 pertanyaan ya, Prof. Sebelum nanti kita floorkan ke peserta secara langsung. Mempersingkat waktu, saya akan bacakan saja ya, Pak Inayah. Pak Inayah masih ada? Bapak Haji Inayah, ya, beliau mempertanyakan tentang wakaf uang, Prof. Dan kemudian di bawah sudah ada fatwa MUI juga tahun 2000. Iya, saya juga sudah buka, ini memang ada wakaf, maksudnya mau saya tunjukkan fatwa MUI-nya, tapi ternyata sudah ditulis di sini, ya, nggak apa-apa. Ya, jadi beliau mempertanyakan tentang wakaf uang, tapi mungkin boleh diberikan tanggapan, Prof, karena memang walaupun MUI sudah menjelaskan, ya mungkin Prof bisa sedikit memberikan ini ya, apakah ada landasan syariah untuk wakaf uang? Sebab wakaf adalah penghentian kepemilikan, keberadaan, dan pengambilan manfaatnya. Adapun uang itu adalah alat tukar. Itu pertanyaan kepada Prof. Raditya. Kemudian berikutnya dari Ibu Sulistiowati. Ini saya bacakan saja ya, Bu. Pertanyaan Ibu Sulis itu kepada Bapak Dr. Zakrul. Apakah Kasih Hospital dan institusi wakaf kesehatan lainnya di Malaysia juga mengintegrasikan dana zakat dengan zakat dan instrumen social finance lainnya? Kemudian jika iya, bagaimana skemanya? Mungkin bisa di-review sedikit ya, Prof, materi yang tadi sudah di setakat ini sebenarnya bila kita sebut mengenai wakaf kesihatan ataupun zakat, kebanyakannya di Malaysia, masalah di Malaysia ini satu je, kerana pemisahan Majlis Agama Islam Negeri. Jadinya macam contoh di Kuala Lumpur dan di Selangor, kita mempunyai kapasiti masyarakat yang berbagai-bagai, daripada Kelantan, daripada Terengganu, daripada Indonesia. Jadi apabila kita kata pelaksanaan zakat itu sendiri, dia tertakluk kepada rakyat negeri itu sendiri. Tapi secara institusinya sendiri, hospital tidak ada yang berorientasikan zakat. Apa yang pusat zakat bantu? Bil, pengurusan bil. Pengurusan bil pesakit-pesakit yang digelarkan oleh asnaf. Pengurusan peralatan yang diperlukan oleh asnaf. Itu kalau kita kata mengenai zakat buat masa sekarang yang melibatkan Majlis Agama Islam Negeri. Dan apabila kita sebut mengenai wakaf, wakaf pasal tidak ada. Tapi wakaf Johor sebagai contoh, klinik pakar wakaf An-Nur. Klinik wakaf An-Nur dia bukan klinik pakar, dia klinik doktor biasa, pegawai perubatan biasa, yang mana diberikan berdasarkan operasi, berdasarkan keuntungan kumpulan perubatan Johor ataupun JCOB. Jadi
dengan bayaran RM5 dan rawatan diberikan seperti biasa. Tapi modal wakaf An-Nur tak sustainable. Dia tak boleh sustain pasal sekiranya Jacob mempunyai keuntungan yang besar, jadi dia boleh ada fund. Kalau Jacob mengalami pencatat kerugian, jadi dia ada masalah dekat sini. Kerana parent company, dia tak bergantung kepada masyarakat umum, dia bergantung sepenuhnya kepada Jacob listed company dan juga syarikat kumpulan perubatan Johor. Jadi apabila kita sebut wakaf alone di Malaysia tidak ada. Wakaf alone tak ada. Dan combination wakaf dan zakat di hospital untuk umat Islam di Malaysia pun tidak ada. Walaupun Pos Rawi, pusat rawatan Islam yang dibina oleh duit zakat dengan berharga 200 juta dahulu, lebih daripada 25 tahun, tapi orientasi bukan orientasi untuk wakaf, bukan orientasi untuk membantu asnaf. Orientasi asal adalah untuk mencatatkan keuntungan dahulu, baru keuntungan mahu dibantu kepada ummah. Dan tak kala operasi dijalankan oleh bukan ahli perubatan, jadi mudahnya ketirisan, isu ketirisan akan berlaku dekat sini. Ini yang berlaku pada pusat rawatan Islam itu sendiri. Tapi sama juga, tapi kebanyakannya Majlis Agama Islam di Malaysia lebih berminat untuk membina pusat hemodialisis. Hemodialisis tak ada masalah untuk wakaf. Ada tanah wakaf, ada bangunan wakaf dan mesin yang diwakafkan oleh yayasan-yayasan tertentu untuk dijalankan rawatan dialisis, dan kebanyakannya di-manage atau di-co-manage dengan syarikat swasta atau anak syarikat daripada lembaga zakat itu sendiri. Itu dari segi perkembangan wakaf dan zakat dalam kesihatan di Malaysia. Kerana ada pemahaman majlis pentadbiran urusan wang zakat dan wang wakaf dan wang sedekah dan wang yang lain ni agak rumit sebenarnya. Pasal memanglah dia perlukan pemisahan, kita faham benda tu, tapi kalau dia nak manage sendiri jadi permasalah yang besar. Tapi sebenarnya dari segi banking side, ada isu pun semua melibatkan sistem. Dengan jelas kita boleh letak sistem duit zakat, duit wakaf, duit sedekah dan flow siapa penerima dari segi zaman IT. Jadi ini yang kasih pelopori dari segi zakat dan wakafnya. Kerana itu di zakat, bila kita sebut zakat dan wakaf, kasih menubuhkan dua segmen, dua tabung. Yakni tabung kasih kesihatan, orientasi wakaf, dan tabung kasih asnaf, orientasi zakat. Sesiapa penerima zakat atau sesiapa asnaf adalah mendapatkan rawatan secara khusus terus daripada tabung asnaf kasih. Dan secara yang amnya Muslim atau non-Muslim atau sesiapa yang ingin tak mampu mendapatkan rawatan akan menerima rawatan dari tabung kesihatan kasih. Ya, terima kasih penjelasannya Bapak narasumber. Berikut pertanyaan yang tadi Prof. Raditya. Ya, yang wakaf uang ya. Ya. Jadi saya bukan ahli syariah ya. Jadi tadi sudah ada fatwa tentang wakaf uang, jadi kita mengikuti itu saja. Tapi saya melihatnya dari sisi ekonomiknya ya. Ya, coba bayangkan kalau misalnya ada dua orang, ya, satu orang ini dia kaya, tetapi kekayaannya itu banyak berupa tanah. Uang cashnya dia sedikit, katakan si A lah. Nah si B ini dia nggak punya tanah, tapi uangnya cash, tabungan, deposito itu triliunan. Kalau kita mengikut kepada bahwa yang boleh wakaf itu adalah benda yang aset, maka hanya A saja yang boleh. Padahal B itu kalau mau beli tanah, itu sangat mudah, sangat murah bagi dia, karena B adalah kaya sekali. Nah, apakah fair kemudian, dalam konteks A sama B yang saya ceritakan tadi, yang boleh berwakaf hanya A. Apakah kemudian kalau B ingin berwakaf itu, wah, kenapa B nggak bisa berwakaf? Ya karena yang boleh hanya tanah, hanya physical asset itu. Apakah B kemudian harus beli tanah dulu, terus kemudian baru dia bisa berwakaf? Nah ini kan buat apa? Kan bisa langsung aset itu bahkan untuk langsung pemberdayaan UMKM. Ya, UMKM itu butuhnya modal uang bukan tanah, gitu. Nah hal seperti itu yang saya melihatnya bahwa wakaf uang itu menurut saya ya boleh.
Bahkan itu akan sangat menguntungkan karena nanti instrumen-instrumen lain itu bisa disetarakan dengan uang, misalnya seperti saham. Nah itu nanti kalau wakaf uang aja boleh, maka wakaf saham itu bisa disetarakan dengan uang. Maka inovasi-inovasi itu akan selalu berkembang ketika kemudian kita membolehkan wakaf uang. Dan tujuannya adalah untuk kemaslahatan. Itu kira-kira Bu Ani. Ya. Terima kasih Prof. Radit. Ya, mungkin dari sisi ekonomisnya ya Prof. Ya. Tapi memang kalau dari fikihnya, dia masuk kategori fikih sudah terjawab dengan adanya dari MUI, fatwa MUI. Ya. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, pertanyaan terakhir kita akan berikan kesempatan kepada Mbak Dini Handayani ya. Tadi sudah korespondensi ke saya. Kebetulan riset beliau tentang ini Prof, tentang wakaf, di pemanfaatan wakaf untuk kesehatan. Silakan Mbak Dini Handayani. Ada Mbak Dini? Mungkin izin saya bacakan saja ya Bu. Baik, saya akan bacakan. Pertanyaan ditujukan kepada Prof. Radit. Kepastian hukum dalam menjaga keutuhan pokok dari wakaf produktif atau wakaf uang dalam hal pengelolaannya melalui investasi seperti sukuk, reksadana, dan deposito, di mana investasi-investasi tersebut itu sangat rentan berpotensi terjadinya kerugian. Ya. Silakan Prof. Ya, terkait dengan pemilihan bisnis ya, semua bisnis pasti ada risikonya ya. Ya. Cuma kalau kita misalnya kita bicara dengan wakaf, maka kehati-hatian itu harus ekstra. Ya, kehati-hatian itu harus ekstra. Kalau kita belajar dari wakaf Zamzam Tower yang ada di Masjidil Haram, yang itu sebetulnya yang wakaf adalah tanahnya, ya. Kemudian di atasnya dibangun hotel, ya. Zamzam Tower itu kan sekitar ada 8 hotel di sana itu. Itulah message yang harus kita pelajari, bahwa kalau mau berinteraksi bisnis yang ada hubungannya dengan wakaf, carilah suatu proyek resiko yang sangat kecil. Zamzam Tower itu karena posisinya di dekat Masjidil Haram, dengan fakta bahwa haji, umroh, dan lain sebagainya itu sangat banyak sekali, wajar kalau kemudian resikonya itu kecil. Resiko okupansi rate dari hotel-hotel itu kecil. Nah itu yang harus kita jadikan message dari Zamzam Tower itu. Oleh karena itu harus kita gunakan untuk berbagai macam bisnis yang kaitannya dengan wakaf. Kalau kita wakaf uang yang kemudian masuk BMT, ya, maka BMT harus menjaga pokok uang tersebut. Dengan cara bagaimana? Caranya adalah memberikan pembiayaan yang resikonya kecil. Ya. Oleh karena itu, kalau BMT itu dihadapkan pada 2 customer yang butuh dana gitu ya, maka pelajari dulu customer si A ini karakternya bagaimana, kapabilitasnya bagaimana, dan sebagainya. Yang A, yang B juga bagaimana, kemudian dihitung semua manakah resiko yang kecil. Kalau misalnya si A itu sudah dapat purchase order kah, sale order kah, apalagi kalau kemudian ada pemerintah di situ, itu relatif resikonya kecil. Masa pemerintah nggak mau bayar, gitu kan? Beda kalau yang sama yang si B, dia nggak punya apa-apa dan sebagainya. Nah itu kan hal-hal semacam itu harus kita pertimbangkan. Apakah pasti bahwa yang punya purchase order itu pasti nanti tidak default? Ya belum tentu juga, tapi kan paling tidak kita sudah punya kriteria-kriteria untuk berusaha risiko itu minimal. Jadi misalnya seperti yang kita mendengar, kenapa kok dulu Rasulullah itu mengingatkan kawannya untuk mengikat kudanya supaya tidak lari, gitu kan? Karena kan jawabannya sahabat Rasulullah, oh saya tawakal pada Allah. Oh, bukan gitu caranya. Kamu ikat, baru kamu tawakal. Ya. Tapi pertanyaannya adalah, apakah dengan diikat sudah pasti kudanya tidak lari? Kan belum tentu juga. Ya kan? Tapi minimal adalah resikonya itu sudah diperhitungkan. Risikonya diminimalkan. Dengan apa? Diikat caranya. Walaupun dengan diikat itu kudanya masih bisa lari. Tapi ada usaha dari kita untuk menghitung semua risiko yang ada, cari risiko yang paling kecil, kemudian itu yang dipilih. Risiko misalnya, mana yang bisnis yang tidak ada resikonya? Tanah pun ada resikonya. Semua orang mengatakan bahwa tanah itu, oh tanah ini nggak ada resikonya Pak, kita diamkan saja nanti tahun depan, 2 tahun lagi harganya naik. Itu kalau keadaan normal. Coba cek Berlapindo di dekat saya ini. Ada tanah wakaf,
Siapa kemudian yang mau untuk tinggal di sana, membangunkan proyek di atas tanah wakaf di sana? Kena lumpur lapindo, vulkanomod ya kalau bahasa Inggrisnya itu. Sekarang harga tadi di sana sudah sangat murah sekali, bahkan orang tidak mau untuk ke sana. Nah, jadi semua bisnis ada resikonya. Tapi yang penting dalam konteks wakaf itu adalah bagaimana kita bisa memilih dari sekian banyak alternatif itu yang resikonya paling kecil. Dan juga ketika nanti sudah mendapatkan laba atas bisnis tersebut, jangan lupa untuk tadi yang dokter mengatakan sinking fund, reserve itu untuk kemudian dicadangkan kalau suatu saat nanti walaupun kita sudah menghitung resikonya dengan sangat detail, kita pilih yang paling kecil resikonya masih ada default, ngambil dari yang reserve fund ini. Gitu kira-kira Bu Ani. Ya. Terima kasih Prof. Radit. Alhamdulillahirabbil alamin. Tepat pukul 3 kurang 1 menit ya kita sudah menyelesaikan diskusi ini. Meskipun saya yakin di kepala Bapak Ibu sekalian masih banyak muncul pertanyaan-pertanyaan. Boleh nanti di lain waktu dan kesempatan ya Prof. Prof. Rezul, kita akan ketemu di lain waktu insya Allah. Baiklah, Bapak dan Ibu sekalian, karena kegiatan ini sudah direkam oleh tim hibah, jadi saya tidak akan membacakan lagi simpulan diskusi kita pada hari ini. Kemudian kepada Ibu Gemala Dewi akan menyampaikan closing remarks-nya mungkin Bu. Ya, terima kasih ya Pak Prof. Raditya sama Prof. Zakrul ya, atas semua pemaparan yang sangat bermanfaat bagi kami ya dalam penelitian kami ya. Sangat jelas sekali semuanya. Mungkin mudah-mudahan nggak menjadi terakhir kami bisa bertanya ya Pak ya. Kalau ada yang masih kepikiran mungkin masih bisa dijawab karena kita juga berharap menemukan sesuatu yang bisa menyelesaikan permasalahan kemiskinan ini yang juga memberikan kesejahteraan juga gitu ya, termasuk dari dua sisi gitu, nggak sekedar pikirkan orang berpandangan bahwa ini untuk akhirat gitu ya, sedekah jariyah ya, tapi juga nanti bisa di dunia pun bermanfaat gitu. Terima kasih semua yang hadir ya. Mudah-mudahan ya ini bisa menjadi bisa menyelesaikan tugas kami dan juga bermanfaat bagi Bapak semua. Terima kasih. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, untuk diskusi pada hari ini kita cukupkan. Marilah sama-sama kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Semoga Allah memberikan keberkahan dari apa yang sudah kita lakukan pada hari ini. Baiklah, berikutnya saya kembalikan acara kepada MC ya untuk ditutup. Silakan Ibu Nadia. Ya, terima kasih Mbak Ani. Bapak dan Ibu narasumber, terima kasih sebesar-besarnya kami sampaikan atas pemaparan hari ini dan diskusi yang juga kita lakukan bersama. Ini merupakan memberikan manfaat bagi kami semua, juga memberikan enlightenment bagi kami semua. Terima kasih Prof. Raditya dan kemudian juga Dr. Zakrul untuk kesempatan hari ini, dan terima kasih juga untuk partisipasi, perhatian, dan antusiasme dari Bapak dan Ibu partisipan pada hari ini. Mudah-mudahan penelitian kita berhasil, kemudian menghasilkan sesuatu yang baik untuk perkembangan dan kemajuan wakaf khususnya di Indonesia dan di bidang kesehatan. Insya Allah. Amin. Demikian. Sebelum kita akhiri, Bapak Ibu permisi boleh mohon untuk mengaktifkan kameranya untuk kita dokumentasikan terlebih dahulu dalam bentuk foto. Ya, terima kasih. Saya hitung 1, 2, 3. Ya, baik, halaman berikutnya. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak dan Ibu. Demikian FGD kita hari ini. Saya Nadia Maulisa beserta tim riset
Dan panitia mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih Terima kasih Bu Kamala, Bu Nadia, Bu Ani, Pak Zahrul, terima kasih. Ya, nanti ya semua kita Pak Raditya nanti kita hubungi lagi. Makasih Pak. Ya, oke. Terima kasih. Saya mau izin dulu Bu, Bapak Ibu Ya, semua. terima kasih ya, Prof. Terima kasih, Prof. Ya, Terima kasih, Assalamualaikum. Bro. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak. Terima kasih semua Bapak Ibu. Terima kasih semua. Saya tutup pertemuan kita hari ini FGD. Terima kasih untuk partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tetap di tempat ya, Nadia. Iya, Mbak. Masih ada 15 partisipan, Mbak, di sini, Mbak. Mbak Dini, apa kabar?